Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang geografi penerbangan udara domestik. Jadi untuk geografi penerbangan ini kita akan fokus dengan di penerbangan domestik saja. Next, apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Jadi untuk pokok bahasannya sendiri, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari geografi penerbangan. Lalu yang kedua itu adalah pembagian wilayah untuk waktu yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada sandi, kota atau bandara yang ada di Indonesia. Dan yang keempat itu adalah karakteristik dari produk perusahaan penerbangan. Jadi kita di sini hari ini hanya membahas 4 pokok bahasan saja. Yang pertama saya akan lanjutkan. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian geografi penerbangan. Jadi geografi penerbangan itu adalah geografi yang secara khusus itu hanya mempelajari aspek yang berkaitan dengan keperluan perhitungan tarif dan hanya untuk tiket penerbangan. Jadi bukan kita itu mempelajari geografi secara keseluruhan secara umum, tapi di sini geografi penerbangan itu adalah tujuannya hanya untuk keperluan perhitungan tarif dan hanya untuk keperluan dalam menentukan destinasi atau pembuatan sebuah tiket penerbangan. Jadi pada pembelajaran ini kita itu hanya fokus dalam membahas tentang geografi penerbangan domestik, meliputi pembagian wilayah waktu yang ada di Indonesia, lalu ada letak dan sandi kota atau bandara yang ada di Indonesia. Jadi untuk zona pembagian waktu ini pun secara resmi itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan diakui secara internasional. Jadi itu yang akan kita pakai sebagai patokan. Lalu kalau untuk sandi kota atau bandar udara itu adalah sandi atau kode yang memang sudah ditetapkan oleh IATA atau International Air Transport Association yang memang berlakunya itu adalah secara internasional. Oke, next. Untuk pembagian wilayah waktu di Indonesia sendiri, kita itu merujuk ke dalam zona perhitungan waktu di kota Greenwich yang ada di dekatnya London, di mana perhitungan waktu tersebut disebut GMT. Maaf, di sini ada typo spasi. GMT di mana yang artinya itu adalah Greenwich Mean Time. Jadi secara geografis wilayah Indonesia itu terletak di posisi 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, sehingga itu mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu yang kita kenal dengan zona waktu Indonesia di bagian barat, lalu ada zona waktu Indonesia di bagian tengah, dan yang terakhir itu adalah adanya zona waktu di Indonesia bagian timur, di mana untuk zona waktu Indonesia bagian barat atau biasanya kita sebut WIB itu meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Barat. Lalu untuk waktu Indonesia bagian tengah sendiri atau WITA itu meliputi wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, lalu juga ada Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir itu ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT yang meliputi wilayah Maluku dan Irian Jaya. Sehingga di sini biasanya kalau kita sebutkan atau kalau kita bahas zona waktu pembagian Indonesia itu biasanya yang WIB itu kita pakai adalah +7, lalu waktu Indonesia bagian tengah itu adalah +8, dan juga yang terakhir waktu Indonesia bagian timur itu +9. Contohnya misalnya saat ini di Jakarta itu jam 09.00, maka perbedaan waktu untuk di Sulawesi karena itu ada di waktu Indonesia bagian tengah menjadi jam 10.00, sedangkan untuk waktu Indonesia bagian timurnya contohnya itu di Merauke maka akan jadi +1 sehingga menjadi pukul atau jam 11.00. Lalu next,
Kita masuk ke sandi kota atau bandara yang ada di Indonesia dengan istilahnya yang biasa kita sebut itu city codes atau airport codes, atau bisa juga kita menyebutkan dengan kata three letter code, yaitu ada kode atau sandi yang terdiri dari 3 huruf yang menunjukkan kota atau bandara. Jadi fungsi dari city code itu adalah untuk memperlancar kegiatan di bidang dokumen pasasi atau tiketing dan reservasi penerbangan atau airlines reservation. Jadi city code ini ditetapkan berdasarkan memang sudah ketetapan dari IATA, yaitu organisasi perusahaan penerbangan yang ada di seluruh dunia, dan ini juga berlaku secara internasional. Contohnya di sini city code-nya itu adalah AMK, di mana lokasinya itu ada di Ambon, Maluku, dan nama airport-nya adalah Patimura. Lalu di sini contohnya BTH untuk kode dari Batam atau Riau dengan nama bandara Hang Nadiem. Lalu yang terakhir contohnya DPS, lokasinya itu adalah Denpasar, Bali dengan nama airport Ngurah Rai International Airport. Jadi misalnya nih kalian mau coba untuk cari jadwal atau schedule penerbangan. Kalian bisa misalnya contohnya itu dari Jakarta ke Bali. Jadi kalian cukup untuk membuat 3 letter code-nya saja, misalnya CGK to DPS. Contohnya seperti itu ya. Next, itu ada karakteristik dari perusahaan penerbangan, yaitu ada inseparable, variable, dan perishable. Jadi inseparable itu adalah sebagai suatu kesatuan di mana di dalam industri penerbangan itu konsumen yang berinteraksi dengan industri jasa tersebut yang akan menjadi bagian dari produk tersebut. Lalu kalau untuk variabel itu artinya pelayanan yang diberikan kepada penumpang bisa saja terjadi perubahan. Jadi misalnya di satu hari penumpang dapat merasakan bahwa semua pelayanan yang baik yang diberikan itu sangat baik, tapi di hari berikutnya belum tentu dia bisa dapetin pelayanan yang sama. Lalu perishable, mudah rusak, artinya sisa produk atau yang dimaksud dengan produk yang bisa dijual itu pada hari itu kalau misalnya tidak terjual ya tidak bisa disimpan. Itu makanya jika suatu perusahaan penerbangan di dalam pesawat itu ada kursi kosong yang tidak terjual pada saat pesawat itu sudah lepas landas, maka sisa produk tersebut tidak bisa dijual lagi atau dianggap sebagai suatu kerugian. Kecuali misalnya ada beberapa maskapai yang mungkin dia punya kursi di bagian hot seat, lalu pada saat di atas pesawat itu atau pada saat akan terbang, itu biasanya awak kabin itu menawarkan untuk penjualan kursi di hot seat. Siapa tahu ada penumpang yang di kursi ekonomi biasa atau di kursi biasa ingin mendapatkan tambahan atau ingin mengupgrade kursi mereka. Jadi biasanya jika ada kursi hot seat yang kosong memang ditawarkan pada saat penerbangan tersebut dan hanya sebatas di dalam kepada penumpang yang ada di dalam satu pesawat tersebut. Baik, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika di dalam penjelasan ini ada salah-salah kata, atau kalau kalian masih ada yang kurang dimengerti, boleh dituliskan pertanyaannya di dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.